pohon sakti. Kenapa Pak Sukri kok bisa menyebutnya pohon sakti? Siapapun yang nebang itu tidak akan bisa. Mesin apapun enggak akan bisa. Alat apapun ya enggak bisa. Nggak bisa roboh. Iya, enggak bisa roboh. Ratusan tahun itu tahun, sakti Mandraguna, Pak. Tapi sempat dipotong ngoten nggih. Nggih potong gaji gorok ngoten lho. Nggih sempat pukul gini. Nggih potong pok ngoten. Tapi mboten saged rubuh. Saya akan mencoba mendekatkan lokasi di mana antusias warga sudah menunggu dari pagi ini. Ya, ini wilayah Dusun Samben, Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Lamongan. Yang di beberapa waktu kemarin kita kesini masih ini ya, masih rungsep, masih rumbu. Semak belukarnya belum dibabat dan dibersihkan. Nah, di sini sudah terlihat rapi ya dan bersih. Di sini ada wayang, terus acaranya digelar 5 hari. 5 hari hiburannya. Hari ini siang malam, besok siang malam, lusa siang malam, terus selisih 2 hari, siang ada, siang malam. Pak Rengas Mas itu Pak, panjenengan Pak? Sukri ya? Pak Sukri, Iya, asli warga asli dusun apa Pak namanya Pak? Samben, Samben, Desa Desa Kedung Kumpul, Kedung Kumpul, Palombo. Palombo Pak. Gedung Kumpul Palombo, Pak. Oh, Sukorame ya. Iya, Sukorame Kecamatan, Iya, Kabupaten Lamongan. Bapak bisa bahasa Indonesia ini ternyata ya. Iya. Jadi ini tadi kan kita sempat agak jauh dari lokasi sana Punden ya, iya, karena ada wayang. Jadi misalnya kita ngobrol kan nggak kedengeran Pak. iya, di Makanya sini. ini kita lihat panjenengan sedang di sini kita sowan ini lahan jenengan yang tanamannya jagung ya. Iya, jago. Pak, terkait Iya. yang ada acara ruat desa atau apa namanya itu Pak? Sedekah bumi ya? Sedekah bumi. Sedekah bumi ya. Iya. Itu kan diadakan 1 tahun sekali. Iya, Betul. 1 tahun sekali. Dan tadi kebetulan juga dihadiri Bu Kades cantik. Bu siapa namanya itu? Bu Angel. Siapa? Bu Angel saya Enggak tahu. lanjutnya saya nggak tahu. Angel siapa? Bu Angel. Bu Angel. Emi Ami Tasari. Angel. Ya. Nama panggilannya kan Bu Nggih. Angel. Bu Angel. Angel nggak ngefan toh Pak sama Bu Kadesnya? Mboten ngefan. Iya, ya tahu. Kok nggak hafal namanya gitu loh kan? Enggak apa ya. Nggih, Pak. Ini punden dinamakan punden apa itu, Pak? Ngelikung, Ngelikung. ngelikung. Ngelikung ya. Iya. Dong likung. Oh iya. Yang beberapa kesempatan kemarin kan kita sempat review ke sana. Sebelum ada acara sedekah bumi ini, Iya. itu sangat rumbu kalau orang Jawa mengatakan. Sekarang saya kaget loh, sangat bersih sekali, ya kan? Iya. Dibersih sama orang-orang kampung Samben, Pak. Dibersihkan. Iya, dibersihkan supaya nggak ada gangguan apapun gitu loh. Nah, di lokasi itu ada juga tadi sempat ada sendang ya, Iya, yang Bu Kadesnya sempat nabur-nabur uang. terus sama beras kuning kan gitu. Iya, Ini ceritanya kan katanya dulu Sungai Lamong itu endasnya atau kepalanya itu iya, kepalanya di sini. Ya sekitar sini lah. sekitar Punden Ya, itu. sekitar Punden ini balong-balong itu semua ada orang yang tidak dilihat mata umum. Orang gaib itu Pak, Orang gaib lah kasarannya itu. di area sekitar Punden itu. Iya, Terus ada juga warga sini yang mengatakan bahwa di sekitar Punden juga sih katanya juga ada perkampungan kuno atau perkampungan gaib. ya ada. Ya banyak, Pak. Perkampungan gaib Pak ya. Perkampungan gaib Terus barang nggih, tidak dilihat orang mata umum itu. bisa dibilang itu lelembut. Lembut ya bisa, gaib ya bisa. Jenengan sendiri selaku warga sini pernah nggak dijumpai penunggu dari kampung gaib itu Pak? Sosok Ya lembut. sering-sering, Pak. Kalau hari becek ya Cuma lagi seperti ya jumpa lagi tuh sering melihat
Kalau ketiga saya tunggu di sini itu malam, ya sering-sering dipanggil tapi ya nggak apa-apa. Tunggu maksudnya itu menunggu tanaman. Menunggu tanaman di sini, ya. Malam hari. Iya malam hari. Jangan dijumpai apa itu Pak? Ya seperti macan kecil-kecil itu, ya macan besar, dia dilihat gitu loh. Macan Pak ya? Iya macan. Hewan ular. Ular juga banyak? Iya banyak Pak. Ular beneran apa ular apa? Ular gaib? Ya terkadang ya gaib, terkadang tidak. Biasa itu kalau saya lihat. Jadi dijumpai sosok dia hewan. itu saya tanya itu, silakan jangan ganggu saya. Dia langsung pergi. Selain macan dan ular, apakah ada sosok penampakan wujud manusia gitu Pak? Tapi manusia gaib itu ada? Ya ada, saya ya sering-sering itu. Wujudnya seperti apa? Nenek-nenek atau laki-laki? Ya seperti nenek-nenek. Orang jenggotnya segini panjang. Dia yang baru saya sini itu. Oh berarti seorang laki-laki tua. Laki-laki tua ya. Perempuan. Tapi nggak apa-apa Bang? Ya nggak apa-apa. Hanya kalau tidak ngaku tidak apa-apa. Hanya lewat atau sempat ngobrol dengan sama? Ya lewat. Ya dia lihat saya tuh. Sama-sama lihat, tapi saya tanya apa-apa dia tidak menjawab. Itu loh Pak. Kalau yang sebelah sana itu katanya ada masjid gaib, bener Pak? Iya sebelah ya. itu. Terus panjenengan sendiri juga pernah melihat masjid? Melihat, iya pernah Pak, melihat. Memang nyata masjid itu Pak? Masih nyata, iya. Kalau tidak percaya ya dilihat sendiri, tapi sama orang yang mampu melihat itu. Kayak orang spiritual? Iya. Kalau saya ya nggak bisa kalau melihatkan orang-orang itu. Orang yang sidik paninggal nih Pak. Iya. Nah ini tadi saya lihat di kegiatan sana, di kegiatan apa namanya sedekah bumi itu kan kayaknya sih menyembelih kambing ya Pak ya? Iya, tiap tahun sekali itu kalau sedekah bumi ya harus di sini. Kalau tidak di sini, sini itu mabuk Pak. Marah gitu? Marah. Oh, istilahnya ya bahasa kasarnya marah gitu. Kalau marahnya penunggu gaibnya dari Pundan tadi itu seperti apa Pak kira-kira? Sepertinya ya kalau dulu-dulu ya ada kejadian itu rumahnya kami tua Polo ya, sama lurah itu yang dulu-dulu loh Pak itu. Ya dulu-dulu itu ada gitu. Itu marah sekali. Piring piring itu tidak Pak sama jaran. Ya dia numpak jaran Pak. Oh, naik jaran. Naik kuda? Iya naik kuda. Piring Pak? Iya piring itu tidak Pak. Makan acara di rumah-rumahnya kami tua Polo gitu. Itu ya sama lurah. Tuh. Pas ada pertemuan bener-bener diinjak-injak. Iya benar itu cerita-cerita yang dulu itu. Makanya sampai sekarang harus hati-hati, harus dijaga sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai kejadian yang seperti yang dulu terulang kembali lah itu loh. Oh iya orang Jawa harus jangan ditinggalkan adat Jawanya. Tradisi orang Jawa. Tradisi, iya bahasa sekarang. Jadi kegiatan seperti ini tuh sudah ada dari nenek moyang dulu Pak? Iya, sampai dulu pokoknya. Jangan ditinggalkan sampai sekarang. Lebih-lebih sekarang tambah ramai Pak. Pengunjungnya jarak jauh-jauh. Pengunjung? Iya. Sekarang ini yang hari-hari biasa iya hari-hari biasa ya ada. Dari Trenggalek, dari sini Bojonegoro, pengunjung Malang. Dalam arti apa Pak pengunjung itu? Orang ritual? Ya macam-macam lah. Datang ke apa ya yang datang ke Pundan? Iya. Dari Bojonegoro ya banyak. Ngelamongan sendiri sampai ke Pak Bupati. Itu hari-hari biasa? Ya hari-hari biasa. Hanya sekedar untuk ritual gitu? Ritual gitu. Atau ya macam-macam lah. Minta keselamatan? Tujuannya minta keselamatan, ya minta
Macam-macam. kerjaan, minta apapun lah yang dituju itu, yang di dalam batinnya itu. Nggih. Terus ini ada sebuah cerita yang tentunya jenengan juga paham. Ada Iya. satu pohon jati ya, di situ yang sampai sekarang masih berdiri kokoh. Iya, Itu ceritanya dulu kan pernah pernah digeraji Pak, digeraji. dipotong sama maling-maling, Di mana itu? orang nakal Pak. Ceritanya pripun nih, Pak? Ya, dicuri ya kasarannya, tapi masih sampai sekarang masih kokoh. Jadi sampai putus tapi tidak rubuh sampai sekarang. Itu sudah melihatkan orang banyak. Yang melihat orang banyak. Jadi Iya. itu, nggih. Iya, Terus aneh toh, Pak, nggih. Pohon yang segitu tingginya, nggih. iya, Segitu besarnya. Dipotong sudah del itu ya, iya, putus ya. ya, ya seperti itu. Tapi nggak rubuh. Tidak, ya masih kokoh sampai sekarang. Nah, terus apa namanya yang mencuri ya, mohon maaf, yang mencuri atau Iya. yang berniat untuk memotong tadi itu katanya tidak panjang umur gitu ya. Iya, semuanya sudah meninggal, semuanya. Semuanya. Iya, balaknya itu kayu itu Kualat yang gitu. iya kualat lah kasarannya itu. Bahasa kasarnya kualat. Dan yoni dari pohon itu sampai sekarang itu kan masih ada. Kenapa saya bilang masih ada? Di sebelahnya Punden itu kan ada pohon yang besar yang tumbang itu, Pak. Pohon apa itu namanya? Yang roboh itu. Terbesi. Terbesi. Nah, itu kalau misalnya kena, itu kan kena angin itu. Iya, Kalau sama-sama kena angin kan tentunya sama-sama tinggi, pohon itu kan pasti ikut roboh kan. iya. Namanya orang dulu itu namanya keris. Keris itu panjang. Keris. Dia meninggalkan itu, ya pindah dia. Sebelahnya itu, Sebelahnya, iya, pohon sebelahnya. jambu ya, pohon jambu. Oh, Dia pindah, dia jatuh langsung. Kayunya itu. Ioninya keluar ke pindah Keluar. pohon yang lain gitu. Iya, pindah ke pohon yang lain. oh gitu. Pindah ke pohon jambu itu. Iya, sekarang bisa dilihat itu kalau orang-orang yang tahu, yang Memiliki memiliki ilmu yang di luar yang kacamata. ya di luar Berarti mata. masih ada yoni atau wujud keris tadi yang sekarang nancap di pohon jambu itu. Iya, Makanya itu kan panjang, Pak. tadi Bu Kades juga di samping suguh di pohon yang sana itu juga di pohon jambu tadi, Mm-mm. ya kan? Berarti kan memang pohon-pohon itu semuanya punya cerita dan yoni kan gitu ya. Iya, ada cerita ya, ada yoni. Semuanya yang Iya. ditangkap di situ. Kalau yang dibakar besi di sebelah sana itu pohon apa, Pak, yang roboh itu? Ngas, Pak. Ingas itu. Ngas, ya kayu ngas. Itu gatal itu. Itu juga punya cerita. Iya punya. Kalau nggak ada ngas, berarti tidak, bumi itu tidak ditempati orang-orang yang tidak dilihat mata itu. Ngas itu ya cerita. Berarti ya sama-sama angker juga di sana, Pak. Iya, Ah, ini terkenal kan memang sebuah Punden yang walaupun agak jauh ya, Pak, dari perkampungan, iya. juga masih diingat sama warga sini, diuri-uri kan gitu. Diuri-uri, diundi-undi, Pak. Salah satu Punden. Kalau makam itu makam baru ya? Ya makan baru orang-orang sekarang. Oh gitu. Ya bisa gini, bisa gini Iya, iya, gitu. iya. Ya biarkan. Bukan makam leluhur dulu, bukan? Bukan, Oh, nggak ada. nggak ada ya. Dulu-dulu nggak ada ya. Saya sudah tanya-tanya orang-orang yang tahu dulu-dulunya itu. Nggak Oh, ada. berarti makam baru, Pak. Makan-makan baru ya, makan-makan Ya baru. mungkin versi-versi yang kemarin sempat viral itu apa namanya, makam palsu gitu ya. Ya, Iya. ya bisa dibilang itu. Sawah jenengan atau ladang jenengan ini kan sangat dekat sekali dengan Punden, Pak. Kok Iya. jenengan nggak takut, Pak, kalau malam-malam di sini? Enggak, Pak, biasa saya, Biasa. Ya. biasa. Nggak ada apa-apa. Mungkin panjenengan juga mendengar berita apa namanya, ada kejadian orang apa kesurupan atau orang ditemui apa selain panjenengan di Punden tersebut, Pak? Ya dulu-dulu, tapi sekarang enggak. Dulu sering, sangat sering. Sering-sering ya, dulu itu sering-sering. Kalau tidak baik itu ada orang gini itu. Ya. Pamong yang dulu, Pak. Pamong yang Iya, dulu. pamong yang dulu. Kami tua, Hmm. polo itu yang dulu, tapi Berarti yang dulu itu berarti jarang ngilingi, gitu, jarang Iya, ngeliat gitu. jarang tahu Hmm. dia. Kampung yang nggak kasat mata atau kampung goib itu ada gitu loh. Ya ada. Di sebelah mana Pak arahnya? Pas ancer-ancernya. Ya
sebelah sini. Ya, sekitar sini Pak. Ya, Terus katanya yang ada masjidnya megah itu sebelah mana? sebelah itu. Sungai. Agak ke utara itu ya. Ya, utara, agak utara. Ada orang areng di situ, ya, yang punya tegal itu melihat dia, ya. Sengaja. Tapi dia dulunya tidak senang aja, tapi begitu diurangi, Ya. dia ditahu nih, jangan diambil ini areng ini jangan diambil. Kalau diambil dulunya bagaimana gitu, jangan diambil sekarang. Di areng. Nggak boleh, iya. Oh, mau Di dibuat tempat. dibuat areng gitu, kayu. Enggak dibuat. Nggih. Cuma carinya di sana ya, cari di hutan-hutan sana, dibawa ke situ, di situ direndam, Pak. Direndam, akhirnya dia diketahui sama orang di masjid itu. Oh, gitu. Dia dilihati, barang itu tidak boleh diambil sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Di lokasi dekat sungai sana ya? Iya, ada jagungan itu, ya, sebelah utara itu. Tapi bukan punden ya Pak di sana, bukan ya? Ya, enggak punden. Ya, Kayu. kesebutnya ya sekeliling sini ya punden. Sekeliling sini ya? Iya, sekeliling sini. Yang termasuk masjid gaib itu? Masjidnya gaib di situ. Ya. Apakah juga sering terdengar suara azan itu Pak di tempat itu? Kalau cuma legi, cuma Iya. paing, cuma wage ada. Tapi malam. Oh, malam? Iya, Azannya malam? malam ada. Dan di saat azan itu kan bukan waktunya sholat untuk manusia gitu ya? Iya. Tapi sama, Pak. Sama. Oh, waktunya sholat juga sama? Iya, Berarti Isya gitu ya? bisa subuh, Subuh gitu ya. luhur. Ya, sama orang biasa ini. Sama ya? Iya, sama. Berarti alam mereka dengan alam manusia tuh waktu datang sholat, waktu sholat sama Pak? Gitu. Sama. Cuman Saya sering-sering sering mendengar, ya mendengar ya. melihat juga. Saya di sini ya sama dia di situ gitu. Ya. Tapi ya sama-sama masjidnya lah. Sama-sama masjid. Ya sekitarnya Kak. Ya nggak apa-apa lah. Di situ lu roboh Pak. Oh, rubuh? Kalau digubuk sini kan, nah saya lo itu Nggih. kan bening, ada gubuknya ini. Ya, itu. Kalau untuk sholat itu misalnya. Iya, untuk sholat. Berarti jenengan kalau menjaga ladang ini malam juga sholatnya di sini Pak? Iya, digubuk sini. Nggih Pak Sukri. Sebuah punden yang ada pohon purba karena usianya sudah ratusan tahun, yang dimana pohon itu bernama pohon jati. Benarkah pohon itu memang pohon sakti Pak? Pohon sakti. Nggih. Iya. Kenapa Pak Sukri kok bisa menyebutnya pohon sakti? Ratusan tahun itu Pak, siapapun yang nebang itu tidak akan bisa, mesin apapun nggak akan bisa, alat apapun ya nggak bisa roboh. Iya, nggak bisa roboh. Jadi pohon ini memang sudah dari Bertahun dulu, ratusan tahun itu tahun, sakti Mandraguna Pak, dari dulu sudah sakti ya. sakti ya. Apakah ada penunggunya gitu Pak di pohon itu? Kalau dilihat mata umum ya nggak lihat, nggak tahu. Nggih. Kalau yang orang itu mau puasa atau tahu tatiknya, Nggih. ya aksi-aksi itu bisa tahu. Ya. Jadi kalau misalnya orang yang sidik paningal gitu, Ya. benar-benar melihat bahwa di pohon itu dijaga leluhur yang sakti gitu ya. Yang sakti, ya paling sakti pokoknya. Paling sakti Iya. di Lamongan ini. Iya, di Ngelamong, sekitar Ngelamongan ini, Iya. Kabupaten Ngelamongan ini. Pak Sukri, terima kasih jenengan sudah berkenan berbagi cerita dan berbagi pengalaman tentang kesaktian sebuah pohon yang ada di punden apa namanya Pak? Ngelikung, Punden. Kedung Ngelikung, Kedung Likung ya. Kedung Ngelikung. Yang dimana diyakini bahwa punden Kedung Likung ini adalah kepala dari Kali Lamong gitu ya Pak? Kali Lamong. Yang ekornya sampai di Gresik atau Lamongan sana itu ya, Iya. masuk ke laut gitu ya. Iya. Nah, di situ adalah sebuah punden yang ada pohon jati yang
memang viral dan terkenal, pohon itu tidak bisa ditebang Iya. dengan mesin apapun, dengan cara apapun, memang tidak mau dan tidak bisa ditebang kan gitu. Iya. Walaupun sudah putus tapi Betul. masih berdiri kokoh. Nah, Pak Sugri, mugi-mugi jenengan sehat selalu, iya. dipanjangkan umur yang berkah, nggih, dan semua warga mana ini desa apa namanya, Samben. Samben ya, Iya. Gedung Kumpul ya, Ya. diberi keselamatan ya, baik itu siang maupun malam. Iya. Dan untuk pemirsa semuanya, untuk tayangan kali ini di wilayah Sukorame Lamongan, saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Iya. baik itu ucapan yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Iya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.